Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Kembali dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim edisi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktumu, buat kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu, biar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, yaitu peduli dengan orang lain. Itu kita ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri artinya tidak egois, peduli dengan orang lain. Tetapi ada juga kelompok orang yang hari-hari ini mereka fokus pada diri sendiri, mereka tidak peduli dengan orang lain. Kita belajar dari sebuah filosofi dari Inggris, yaitu Thomas Hobbes. Dia menulis bahwa Homo homini lupus, ya artinya manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Ada sekelompok manusia yang dapat merugikan orang lain. Tetapi sangat terbanding terbalik dengan sebuah filosof dari Sulawesi Utara, yaitu Dr. Samratulangi. Dia menulis bahwa sitou timou artinya manusia belum dikatakan manusia kalau dia belum memanusiakan manusia lain. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, kita harus peduli dengan orang lain. Dan yang menarik tentang peduli dengan orang lain, ini yang diajarkan Yesus. Ketika Yesus sedang mengajar dan ada ahli Taurat bertanya kepada Yesus bagaimana kasih yang sesungguhnya. Dan Yesus menjelaskan ada seorang Samaria yang murah hati. Kisahnya seperti ini. Ada seorang dari Yerusalem akan turun melewati Yeriko dan di tengah jalan dia berhadapan dengan penyamun. Dan mereka memukuli dia, mereka merampok dia sehingga dia ditinggalkan dengan kondisi yang setengah mati. Dan dia sedang membutuhkan pertolongan, ada seorang imam yang lewat, dia hanya memperhatikannya dan tidak menolong orang yang sedang keadaan terluka ini. Tetapi dia segera melanjutkan perjalanan. Kemudian ada orang Lewi yang lewat juga di situ. Tetapi orang Lewi juga ini berlaku sama seperti imam saat itu, yaitu dia hanya meninggalkan dia pergi begitu saja. Dan yang menarik di sini ada seorang Samaria yang ketika dia melewati daerah itu, ia menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan ini. Kalau kita baca dalam Lukas 10 ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraknya hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Di sini kita belajar tentang orang Samaria ini, bagaimana kasih yang dia buktikan, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, tetapi dia berkorban bagi orang lain. Dan itu yang Yesus ajarkan bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana kita harus juga peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini bukan hanya diajarkan oleh Yesus, tetapi Yesus membuktikannya apa yang dia ajarkan. Yesus menggenapinya, yaitu dia peduli dengan kita, manusia yang berdosa. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia tidak mau kehidupan kita akan mengalami yang namanya kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 di sana bagaimana walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan
kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia Allah yang begitu peduli, dia Allah yang sangat memperhatikan kita, sehingga dia melakukan semuanya itu karena dia sangat mengasihi kehidupan kita. Pelajaran bagi kita pada hari ini bahwa kita belajar bahwa kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita peduli dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita, baik sebagai seorang suami, dia tidak egois dengan dirinya sendiri, tetapi dia peduli dengan keluarganya, kepada istrinya. Begitu juga dengan seorang istri, dia bagaimana dia memiliki kasih itu, dia peduli, dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia mengasihi suaminya. Begitu juga dia sebagai seorang anak yang mengasihi orang tua, dia tidak fokus pada dirinya sendiri, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mengasihi orang tuanya. Bagaimana kita berjemaat, bagaimana kita memiliki kasih itu, kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah kesukaran saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini. Banyak orang yang hanya memerhatikan dirinya sendiri, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita sudah belajar kehidupan Yesus. Yesus telah mengajarkan, bahkan memberikan teladan bagi kita. Kita mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita ikut jejak kaki Yesus secara presisi, kita ikut apa yang Ia telah ajarkan, apa yang Ia lakukan, biar nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau telah berikan bagi kami, biar kami bukan hanya sebagai mengerti saja kebenaran firman-Mu, biar ajarkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu kami lakukan, dan kami ikut dalam rencana-Mu. Kami percaya Kau akan menyediakan berkat-berkat bagi kami, bagi setiap orang yang taat dan mengasihi akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.